saya ingin menguatkan kembali bahwa kebahagiaan adalah kesetiaan. Yang pertama adalah setia berbuat baik. Kenapa orang harus setia berbuat baik? Walaupun pendengar, ya, banyak orang yang sudah berbuat baik, lalu menyesal dengan perbuatan baiknya, dikarenakan orang yang ditolong itu lupa mengucapkan terima kasih. Atau orang yang ditolong nggak ngerti harus mengucapkan rasa apresiasi seperti apa kepada kita yang menolongnya dia tadi. Sampai akhirnya kita menyesal dan mengatakan besok enggak lagi. Kalau kita berbuat baik, meminta orang membalas atau meminta orang mengucapkan terima kasih, membuat orang itu langsung ngerti, paham, ngeh gitu ya, nanti kita jadi kecewa. Karena kita ingin berbuat baiknya dihargai. Coba deh kalau kita lihat ya, pendengar sekalian, kalau baik itu adalah kita. Baik itu Mbak Dina gitu. Jadi kita mau ngelakuin apapun, orang ngucapin terima kasih, nggak ngucapin terima kasih, kita nggak urus. Karena kita pribadi yang baik. Tuhan udah ngasih kita kesehatan. Nah, maka orang berbuat baik itu nggak usah lelah, capek. Maka kenapa berbuat baik itu harus setia? Kalau orangnya tidak balas, tidak masalah. Nanti energi baik kita akan terakumulasi, kebaikan itu datang lagi kepada orang yang berbuat baik. Itu kan hukum kekekalan energi. Ya, energinya tidak akan pernah ditambah, tidak akan pernah dikurangi. Yang ada hanya berapa bentuk. Makanya baik kepada seseorang nanti ada saja. Entah orang itu yang balas atau orang lain yang balas kebaikan itu kepada kita. Kalau Mbak Dina mengetahui itu kayak tabur tuai ya, Mbak Dina? Kalau artinya kesetiaan kita untuk berbuat baik, artinya kita berbuat baik ini dilakukan secara terus-menerus begitu Pak Erik. Tetapi bagaimana sih ketika kemudian berbuat baik itu dilakukan hanya ketika hati lagi seneng gitu, kalau lagi sedih, lagi masalahnya menggunung begitu, yang tadi Pak Erik bilang hutangnya menumpuk gitu, kemudian nggak ingat berbuat baik Pak Erik, jadi harus bagaimana? Iya. Orang yang berbuat baik, kalau kita lihat ya, saya pernah nulis itu Mbak Dina dan pendengar RRI ya. Antara orang yang berbuat baik itu, kalau kita lihat dan itu dia menjalani hidup itu lebih tenang. Lebih ya. Jadi menghadapi persoalan itu dia lebih enjoy aja. Dia bukan melihat persoalan ini memang nggak mesti harus datang kepada kita. Namanya orang hidup, orang bekerja, orang berbisnis, mesti ada saja persoalan. Karena persoalan itu bisa karena beda pandangan, beda persepsi, salah ngomong, itu aja udah bisa ya, salah bersikap, itu aja udah bisa menjadi satu perbedaan adanya persoalan. Hutang apalagi ya. Itu ya, kepikiran gimana saya mau kerja antusias, mau berbuat baik, sementara saya sendiri kebutuhannya masih kurang, ya kan? Nah, tapi kalau orang itu sudah berbuat baik itu adalah dia, ajak dia ya. Itu kan biasa ada godaan. Misalnya kita, oh, udahlah kamu kan atas nanti aja lah berbuat baiknya gitu kan. Biasanya juga nyumbang apa segala macam, nanti masih Tuhan tahulah kita masih lagi susah. Nah, tapi kalau orang itu tetap konsisten ya, Mbak Dina, itu nanti yang terjadi apa? Ada saja ya kemudahan-kemudahan yang dia tidak duga terjadi yang dia dapatkan. Entah itu dari mana aja. Paling mudah apa? Ketenangan batin. Batinnya tenang. Jadi mensikapi banyak persoalan itu apa yang membuat persoalan itu akhirnya mudah terselesaikan. Kita itu punya potensi untuk menyelesaikan itu. Karena tenang. Karena kita itu rileks. Nah, orang-orang yang berbuat baik tadi itu dia tidak akan berpikir orang mau merespon seperti apa. Bahkan kita diomongin, Mbak Dina itu sadar enggak? Kalau Mbak itu dimanfaatkan loh. Pak Erik, Anda tahu enggak kalau Anda itu dimanfaatin loh sama dia itu. Loh, kalau saya sikapnya gimana? Ya enggak apa-apa, silakan aja. Memang niat saya menjadi pribadi yang bermanfaat kok. Ya kalau saya silakan manfaatkan aja saya. Saya marah enggak? Enggak marah tuh. Tapi Pak Erik tuh Anda tahu enggak? Kalau Anda tuh dimanfaatkan loh Anda tuh. Itu tuh apa yang terjadi? Kebaikan yang saya kasih selama ini saya akan sesali. Oke. Saya bilang, Anda tuh dimanfaatin loh Pak, mau-maunya. Loh enggak apa-apa ya.
mumpung saya masih bisa ya, manfaatin aja, saya memang niat saya nanti menjadi manusia yang bermanfaat kok. Oke. Beda kan? Beda loh, cara mensikapinya kan jadi lain dong. Cara respon kita begitu ya Pak Erik ya? Respon kita baik, makanya orang baik itu, merespon itu tuh tenang, Mbak Dina. Nah itu satu kesetiaan yang pertama. Ada 3 Mbak, kesetiaannya Mbak Dina. Boleh ya? Kesetiaan yang kedua adalah setia merasa cukup. Orang yang merasa cukup itu bahagia loh Mbak. Kalau yang membuat kita bahagia adalah barang, maka kita tidak akan pernah bahagia. Karena bahagianya sifatnya jangka pendek. Contoh, seorang ibu lihat ada perhiasan emas. Ya, dari 5 gram, 10 gram, beli gelang, menarik kan? Dia beli bahagia. Satu ketika dia ketemu diamond. Ini harganya 50 juta, Bu. Wah, diamondnya, aku pengen banget punya diamond 1 aja. Ya, pokoknya 1 aja udah bahagia kok. Dia berusaha, suaminya berusaha, akhirnya belilah diamond 50 juta. Senang, Bu? Senang. Bahagia? Bahagia. Tapi sebentar. Bulan depan jalan-jalan lagi ke toko diamondnya, toko emasnya itu. Udah dikenalin. Halo, Bu Dina, ya ampun. Apa kabar? Bu, ada koleksi baru loh, Bu Dina. Ini, begitu kok customer service-nya tahu nama saya ya. Wah, mulai kan? Ini Bu, 75 juta. Wah, mau. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai rumah mulai kepikiran, aduh yang 75 aku pengen banget. Wah, semuanya jadi gelisah hidupnya. Punya 50 juta, jadi lupa. Karena targetnya sudah 75 juta. Beli yang 75 juta. Besok lagi, bulan depan jalan lagi, Bu, ada yang 100, sekarang bagus. Oh iya, ya bagus. Akhirnya nggak akan pernah selesai. Kenapa? Bahagianya ke barang. Kalau bahagianya ke barang, jangka pendek. Handphone, bahagianya adalah handphone. Seri 13 keluar, beli handphonenya. Tahun depan, seri 14 keluar, sudah gelisah. Tapi coba kalau yang punya handphone, ya merasa cukup. Yaudah ini aja, enggak apa-apa kok. Udah ganti aja, kata istri. Ganti, udah ini aja cukup. Sekarang ganti, udah ini masih bisa kok. Kan itu hang dikit enggak apa-apa. Justru ada alasan kalau di telepon RRI, mohon maaf, balasnya lama, ini tadi WA-nya ketumpuk, hang handphonenya. Dan benar, handphonenya hang beneran gitu. Ada alasan tuh, alasannya jujur ini. Waduh maaf tadi handphonenya hang ya Pak, ini saya nggak bisa, baru bisa ngubungi. Jadi artinya merasa cukup itu penting bagi kita. Oke. Kenapa merasa cukup itu jadi kita perlu setia? Karena orang yang merasa cukup lebih sabar. Tidak akan tergesa-gesa. Di jalan raya lihat mobil baru, prestis, ya dia tetap merasa cukup dengan mobilnya walaupun dianggap mobilnya gerobak itu. Ya masih tetap bangga, tetap enjoy aja. Di jalan naik motor, lihat orang pakai Vespa baru, lihat pakai orang motor besar yang bagus, mahal, gelisah naik motornya. Kenapa? Karena dia lihat motor orang. Tapi kalau dia merasa cukup, lebih sabar, enggak apa. Ngantar saya kemana-mana ke RRI, bolak-balik, siaran mengajar. Ini udah enak, ini udah cukup. Ya kan? Kalau suatu saat pun nanti ganti, silahkan. Tapi tidak mesti harus memaksakan diri. Ya itu loh, Mbak Dina. Yang terjadi, kadang-kadang maksain dirinya. Udah enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa lah, yang penting uang mukanya dulu, yang penting bukan enggak boleh, silahkan saja. Tapi ya kalau bisa lebih sabar kan baik juga. Ya kan? Tiba-tiba saya kemarin ada cerita Mbak Dina, saya jalan-jalan ke sama istri, ada lihat mobil ya, istri saya lihat mobil. Nah, saya ditanyain sama salesnya, Bapak ada mobil pakai apa? Oh, saya pakai mobil ini. Oh, boleh loh Pak diantar. Oh, boleh loh Pak, tukar tambah. Konsepnya gini, Bapak pilih mobil baru, mobil Bapak nggak usah dijual dulu, nanti begitu mobil baru kita antar, mobil lama Bapak kita ambil. Jadi nggak mengganggu aktivitas Bapak. Tuh, enak sekali tuh, Mbak Dina. Langsung antar mobil baru ke rumah, mobil lama langsung, oh iya makasih Mas, makasih. Dia bilang, wah iya, memang ya suatu saat ingin punya ini gitu kan. Boleh minta nomor handphone, saya kasih nomor handphone. Lalu, ketemu tadi malam, besoknya orangnya langsung ngechat, Pak, kapan mobil bisa dilihat? Langsung mau ngantar mobil. Ya, saya bilang, makasih Pak, saya
kemarin melihat, saya tidak tergesa-gesa, ya tahun depan masih santai lah, tidak harus segera. Nah, itu kan membuat kita jauh lebih sabar dalam mensikapi. Jadi orang yang setia merasa cukup tadi sabar. Oke. Baik, terima kasih juga untuk WhatsApp yang bergabung nih Pak Erik, saya bacakan juga sekalian Ya, Pak Erik ya. silakan. Terima kasih untuk Ibu Nani di Jakal KM5 nih Pak Erik. Nah, apakah Bu bahagia Nani. ketika tidak menuntut lebih apa yang sudah kita peroleh? Tapi Pak Erik, dengan hal tersebut apa dong bedanya dengan pesimis kalau begitu? Begitu. Pak Erik, ada yang gabung lagi nih tampaknya ya. Baik, dalam pengaruh utama gender, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan ya? Iya. Pak Hasan di Pleret ini Pak Erik. Apa kabar Pak Hasan? Ya, sehat ya, sejahtera ya. Alhamdulillah. Ini mungkin untuk kita semua ya. Ya, alhamdulillah. Itu bahagia dalam kesetaraan ini yang perlu kita tanamkan ya. Sebenarnya ada berapa sih kita dapat menerima keikhlasan dan berlapang dada. Nah, Syukur kita wujudkan dengan ucapan dan wujud perbuatan yang tepat. Dalam suasana apapun dan dimanapun kita berada, perlu itu untuk ya kita sendiri orang yang bersyukur tentunya kan wah itu jembar dadane itu menerima apapun dari karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Seberapakah dan bagaimana cara kita itu bersyukur mensyukuri seperti suasana pandemi ini Mas Dari. Iya. Mas Dari, Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan. Pak Hasan di Pleret ya. Baik Pak Erik, mungkin akan ditanggapi dulu, silakan. Ya, terima kasih Bu Lina tadi, kemudian Pak Hasan, sehat selalu. Jadi Bu Lina, ketika kita merasa khawatir, karena memang rasa khawatir itu sedang ada di pikiran kita tuh, Mbak Dina. Oke. Itu cara menetralisirnya segera itu adalah harus segera menghadirkan rasa bahagia. Ganti segera. Kan kita punya mesti banyak rasa bahagia. Cucu lahir, ketika anak menikah, kita dapat rezeki, kita sehat, kita sembuh. Nah, itu dihadirkan rasa bahagia. Atau kita membantu orang lain yang kesusahan, atau kita lagi dalam silaturahmi yang banyak dan kita ada rasa bahagia. Nah, momen itu dihadirkan. Kenapa? Karena untuk bisa mengalahkan rasa khawatir, rasa takut, ketika cita-cita kita lebih besar, kesenangan kita lebih baik, maka itu akan bisa menetralisir kekhawatiran kita. Bahkan ketika keinginan kita ingin bantu orang lain terus dengan, katakanlah ya, apa yang kita bisa, maka itu bisa mengalahkan ego kita. Ya. Karena kalau kita hanya mikir, kita, ya mohon maaf ya, kita sudah tua, kita udah nggak merasa apa-apa lah, wah itu bikin kita makin susah. Betul nggak? Mbak Dina, 70-an tahun itu jangan dianggap sudah lansia, anggap saja ini masih dewasa gitu aja, masih muda. Dibalik aja gitu loh, tetap baik. Ya, masih 27 tahun ya Pak Erik ya? Iya, dibalik aja, usia berapa? 27, gitu aja. Ya 72, 27. Kenapa? Karena itu akan memberikan energi-energi positif dan hormon kebahagiaannya itu hadir. Nah, kalau udah kayak gini jangan mikirkan susahnya. Jadi kita balik, kita balik yang kita hadirkan itu adalah rasa bahagia. Wah, senang yang saya masih bisa beraktivitas, ini mau Ramadan, ini mau Idul Fitri, mau ada acara, mau ketemu orang, silaturahmi, tetap harus optimisme itu dihadirkan. Nah, tadi yang dikaitkan dengan Pak Hasan tadi, rasa syukur itu yang kuat. Syukur ya. Jadi makanya kenapa ya kalau saya kemarin tulis di satu koran itu, orang yang bersyukur itu kondisi keuangannya sehat loh Mbak Dina. Gitu iya. Pak. Iya. Orang yang bersyukur kondisi keuangannya sehat. Kenapa? Karena dia dermawan. Karena orang yang bersyukur itu dermawan. Kenapa sehat? Karena dia dermawan. Jadi dia hanya mikir bukan hanya untuknya. Kalau kita hanya memikirkan untuk kita capek, kita nggak dapat banyak. Tapi kalau kita berpikir saya dapat, berapapun yang saya dapat, saya ingin berbagi ke orang lain. Rasa ketika kita berbagi tadi, itulah namanya kebahagiaan jangka panjang. Kita bahagianya panjang. Nah, ada orang yang mau kita bantu. Betul nggak? Oke. Hanya sendiri. Ya, kita hanya capek mikirin diri sendiri. Wah, saya kok nggak dapat ininya, saya kok nggak ini. Ini bisa disebut investasi kebahagiaan nggak sih Pak Erik seperti itu? Oke. Investasi bahagia. Mungkin kita mikir, wah, saya dapat apa nanti investasi? Saya udah saya lakukan ini juga paling nggak dapat ke saya. Loh, enggak apa-apa, tapi kan dapat kepada generasi kita. Dapat kepada anak, kepada cucu. Dulu orang tuanya berbuat baik, nggak sempat dibalas sama orang lain.
orang tahu ada anaknya, ada keluarganya, itu langsung orang ingin bantu kepada keluarganya. Dan itu nggak akan bisa dihindari. Baik, nanti dapatnya baik lagi. Cuman kan kita kadang-kadang nggak sabar karena ingin langsung baik itu langsung dapat seketika. Kayak orang apalah ya, berbuat nggak baik ke kita itu kan, atau nggak komit ke kita kan, kalau kita ini kan manusia, apalagi Erik Saputra tuh ingin langsung balas gitu. Ini Pak, ikut ini nggak usah, coret aja namanya. Ini nggak usah dimasukkan, nggak usah, biar nggak usah dapat apa-apa kan gitu. Tapi kan Tuhan itu enggak. Tuhan itu kan maha sabar. Nah, biarin aja, ya kan, sabar, ya dikasih kesempatan mikir, biar kesempatan. Coba kalau ya segala sesuatu itu kita enggak baik langsung dapat ganjarannya. Orang akan langsung, tapi kan enggak gitu. Dikasih kesempatan untuk berpikir. Kata Pak Hasan tadi, bersabar, berlapang dada. Oh, kondisi COVID nggak mudah, sabar. Karena apa? Kalau orang sabar nanti dapat baik lagi. Orang susah nanti ada kebaikan lagi. Nah, makanya merasa cukup itu kan penting toh, Mbak Dina. Ya kan? Iya, betul. Ngapain di stok banyak-banyak? Ya udah, cukupnya Anda berapa? Gitu aja. Saya ini cukup, kayak makan lah. Makan itu kalau cukup kan enak tuh. Coba kalau makan berlebih, nggak enak. Seenak apapun makanannya, ketika dia berlebih, jadi nggak enak. Betul nggak? Betul. Tapi kalau cukup, udah saya cukup. Besok ingin datang lagi. Nah, kita gitu sebenarnya, yang cukup untuk kita. Nah, ada lagi yang ketiga nih Mbak Dina, yaitu kebahagiaan itu adalah kesetiaan. Setia terus mencintai kepada orang lain. Walaupun yang paling sulit adalah di saat senang kita bisa berbagi, di saat sulit kita tetap berbagi. Karena kita setia berbagi. Di saat senang, ada tunjangan kinerja, ada bonus, ada penghasilan, gampang sekali bagi kita berbagi, ngajak teman makan, dan lain-lain. Pertanyaan ketika sulit, masih tetap nggak kebaikan itu setia dilakukan? Itu yang tantangan paling berat. Tapi orang yang berpandai bersyukur, dia akan tetap konsisten untuk melakukan itu, walaupun dalam keadaan sulit. Apa contoh dalam keadaan sulit? Ya seperti COVID saat ini. Kan nggak ada yang duga. Ya. Tapi orang masih tetap mau berbagi samping kiri kanannya, mau berbagi sembako, mau berbagi sama orang lain. Nah, kalau ini terus dipertahankan kebahagiaan, karena sudah tidak lagi pikir diri. Sekarang saya kasih analogi yang sederhana pendengar RRI. Ada orang punya penghasilan 5 juta. 5 juta hanya untuk dirinya sendiri. Cukup untuk dirinya. Nggak pernah dikasih lebih. Pertanyaan saya, kalau ada orang yang suka bantu orang, dia punya, katakanlah anak-anak yang dikasih beasiswa pendidikan ada 5 orang, ada 10 orang, dia masih bantu keluarganya, bantu adiknya sekolah, masih bantu tetangganya, masih nyumbang ke pondok atau ke rumah singgah, atau kemana dia masih nyumbang. Kira-kira yang Maha Kuasa, dia akan diberikan rezeki berapa? 5 juta? Saya yakin pasti akan diberi lebih. Ya. Oke. Lihat pengusaha. Pengusaha itu kenapa sekali doa kasihnya 1 miliar? Sementara kita, ya pegawai RRI, sekali doa kasihnya 5 juta. Ya karena hanya untuk kita. Pengusaha nggak mungkin dikasih oleh Tuhan 5 juta, pasti dikasih 5 miliar, 1 miliar. Karena dia menghidupi banyak keluarga. Keluarga, pegawainya, anaknya, ibunya. Itu beda. Karena dia konsepnya memberi. Dan orang yang memberi itu adalah orang yang kaya. Kaya secara pikiran, kaya secara batin. Dan orang yang miskin itu adalah orang yang selalu menuntut, meminta haknya. Dan tidak pernah berbagi. Jadi kalau kita mau kaya yang sesungguhnya adalah bahagia dengan setia, berbuat baik, setia, merasa cukup, dan setia mencintai kebaikan. Wah, itu keren banget. Bahagia banget. Gak punya tapi bahagia. Itu ada orang kaya kok gak bahagia karena dia gak setia. Oke, ya Pak Erik, terima kasih. Nah, untuk yang bergabung silakan pendengar, masih ada sedikit waktu untuk bisa bergabung 5803333 ataupun juga melalui WhatsApp kami 0811 2711911 atau melalui kanal YouTube kami di RRI Jogja Official. Anda bisa chat di sana.
Untuk yang sudah bergabung Pak Erik, terima kasih Mbak Winda di Kejayan. Bahagia ketika berbuat baik, tapi kadang-kadang ada pamrih untuk bisa dapat pujian ini. Bagaimana Pak Erik begitu? Kemudian dari satu dari Mbak Jessi di Muja-Muju. Nah ini nih, kadang kita menolong orang lain, tapi justru tidak tahan suara-suara di belakangnya, suara sumbang, nadanya nyinyir. Solusinya bagaimana nih ya Pak Erik kalau hal tersebut? Oke Pak Erik, silakan Pak Erik. Terima kasih. Kalau ada orang nyinyir ya, komen ke kita, sekarang tinggal kita. Kenapa kita itu tersakiti, Mbak Dina dan Bu Winda ya, dan pendengar RRI sekalian? Kenapa kita tersakiti? Karena kita mengikhlaskan diri kita disakiti. Karena kata-kata tadi kita masukkan ke dalam pikiran kita. Itu nanti mempengaruhi pada konsep diri jadinya. Seperti apa orang menilai diri kita? Seperti apa orang akan lihat konsep diri kita? Pertama, itu terbangun karena seberapa kenal kita tentang diri kita sendiri. Jadi perlu kita, supaya tidak terlalu mendengarkan kata-kata orang, kita berbuat maksimal, karena kita tahu kemampuan kita apa, kelebihan kita apa, kekurangan kita. Fokuslah kepada kelebihan, perbaikilah terus kelemahan. Jadi jangan kelemahannya yang disampaikan terus, bikin status galau, arah, terus capek kan. Yang kedua adalah memang dipengaruhi pengalaman masa lalu. Biasanya kayak gitu itu karena pengalaman masa lalu. Dan yang ketiga adalah ini yang kuat ini adalah seberapa kita meyakini perkataan orang tentang kita. Jadi kita merasa nggak nyaman itu karena kita meyakini kata orang. Wah, Anda gemuk ya, makin gemuk ya. Terus kita langsung berkaca. Oh ya, aku makin gemuk Wah, kalau foto saya jangan dari samping ya, dari jauh aja. Anda kok makin kurus ya Mas? Oh iya ya, saya kurusan ya. Ada lagi ngomong gini, udahlah, orang yang kerja ya, yang bersemangat gitu ya, orang yang bersemangat kerja sama orang yang kerjanya biasa-biasa aja, itu hasilnya sama aja Mbak Dina. Udah lalu ngoyo kerjanya Mbak, sama aja Mbak hasilnya. Mbak rajin nggak rajin sama. Lalu kita oh ya, aku rajin sama aja. Lalu kita percayai itu. Padahal jelas orang yang berusaha dengan orang yang tidak akan berbeda. Kantor dapat yang sama, tapi berbeda dari anugerah dari Yang Maha Kuasa. Orang yang sungguh-sungguh pasti dapat banyak lebih. Saya mudah urusan, anaknya baik, suaminya pengertian. Orang yang nggak bersungguh-sungguh mungkin secara uang sama seperti kita, tapi bisa beda jalurnya. Mungkin nilai kepuasan batinnya juga beda nih Pak Erik ya? Oke. Emang kita ini hanya ingin ngurus diri sendiri aja. Ya. Aktualisasi diri, kepuasan batin yang Mbak Dina tadi tuh. Aku kok senang ya ngelakuin ini. Aku tuh bukan masalah. Nggak apa-apa aku senang. Ya kan? Loh, senang. Kalau udah senang itu udah beda tuh Mbak Dina. Oke. Sama uang kalau udah senang. Udah nggak bisa diukur. Kenapa kan? Karena selain dari itu banyak hal yang kita dapat. Kita jadi bisa membantu orang. Mendengar insight gini kan, dengan siaran gini. Jadi, oh iya ya dapat inspirasi, kita jadi bahagia. Anak-anak kita juga jadi mudah, banyak orang yang akhirnya bantu, kita nggak kepikiran ke situ. Nah itu loh dampak. Jadi jangan hanya lihat nilai yang mungkin ada dalam wujud rupiah, dalam bentuk barang yang kita lihat ya. Tapi banyak hal yang lain. Misalnya nih kan, karena kita baik. Istri itu suatu saat lihat, katakanlah tas mahal atau baju mahal. Oke. Begitu dia pingin banget tas itu, lihat wajah suaminya. Lihat wajah Pak Jaka gitu misalnya. Itu enggak mintanya enggak tega. Tapi suami kan tahu istri itu lagi pingin apa, itu kan kenapa tuh? Bunda itu pingin apa? Istriku kamu pingin apa? Enggak Mas, enggak jadi. Kok ngomong aja pingin apa? Apa katanya? Udahlah Mas, kamu enggak akan sanggup. Udahlah. Dengan kamu aja udah bahagia. Loh, bukankah itu rezeki tuh? Ya kan? Ya, Anak
Iya. prestasi. Lah iya, makanya ketika kita itu hanya berpikir yang kita dapatkan itu hanya dalam wujud itu, udahlah kamu mau sukses, mau apa rajin nggak rajin itu sama, Bu Dina, sama, udahlah. Nggak sama. Mesti ada yang beda di rumahnya, di pergaulannya, berbeda. Nggak akan sama. Manjada wajada, kalau orang yang bilang, siapa yang bersungguh-sungguh, dapat dia. Ya, maksimal ya nggak akan dapat. Seolah dapat. Tapi tadi kepuasan dirinya, ya nggak. Akan beda sekali ya. Oke, baik Pak Erik, mungkin di penghujung perbincangan kita untuk kesempatan kali ini nih Pak Erik. Nah, tips agar kebahagiaan ini adalah kesetiaan, bagaimana juga bisa mempertahankan kebahagiaan tersebut Pak Erik, silakan. Terima kasih Mbak Dina dan pendengar RRI Pro 1. Banyak orang yang mungkin sudah tidak percaya lagi ini hanya sekedar kata-kata. Silahkan saja, kita nggak perlu harus terlalu meminta pendapat orang lain kalau itu memang mempengaruhi konsistensi baik. Baik itu kita, bahagia itu kita. Kita nggak bisa diukur bahagia itu dengan mobil yang kita pakai, itu nggak bisa. Orang mengukur, oh kamu rumahmu biasa, apa kamu nggak bahagia, nggak bisa. Oh mobilmu biasa, kamu nggak bahagia, nggak bisa. Oh Anda penghasilan cuma segini, pasangan nggak bahagia, nggak bisa. Karena bahagia itu setia. Setia merasa cukup, itu bahagia. Setia terus berbuat baik, setia dengan kemampuan kita berbagi. Nah, sehat dan teruslah terinspirasi. Masih pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam pengaruh utamaan gender. Satu tema kita, kebahagiaan adalah kesetiaan, bersama narasumber kami, beliau Bapak Erik Hadi Sabut, dan beliau seorang motivator. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.